Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di daurah matan al-muqaddimah al-ajurumiyah karya al-imam Muhammad ibni Daud as-Sanhaji atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum al-mutawaffa sana 723 min hijratin nabawiyah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas beberapa dari al-mansubat al-asma, isim-isim yang mansub, ya. Isim-isim yang mansub. Di isim yang mansub itu kita pelajari kemarin, yang pertama adalah maf'ulun bih, kemudian yang kedua maf'ulun mutlak, atau penulis buat di situ takbir yaitu masdar, ya, masdar, karena maf'ul mutlak itu harus masdar. Yang ketiga adalah dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dzaraf makan dan dzaraf zaman, atau terkumpul padanya yaitu maf'ulun fi, ya, maf'ulun fi. Dan sudah kita jelaskan masing-masing pengertiannya. Pengertian dari maf'ulun bi, kemudian pengertian dari maf'ulun mutlak, kemudian pengertian dari maf'ul fi apa. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang contohnya beserta dengan kaifiyah i'rabnya, ya, kaifiyah i'rabnya. Sudah semua kita contohkan, ya. Sudah semua kita contohkan. Ya, memang di al-mansubat ini cukup panjang, ya. Ya, cukup panjang teman-teman, ya. Karena al-mansubat itu banyak, ya. Kita sudah dapatkan kemarin ada 14, ya. Ada arba'ata asyar, ada 14. Ya, syukur-syukurnya kita sudah pelajari kana, ya. Kana dan saudari-saudarinya. Kita juga sudah pelajari inna, saudari-saudarinya. Dan kita juga sudah selesaikan tawabi, ya, atof, badal, naat dengan taukid, ya, dengan taukid. Jadi 3 dikurang 14 dikurang 3 berarti sisa 11, ya. 11 pembahasan. Kemarin kita sudah jelaskan tentang maf'ulun bih, kemudian maf'ul mutlak, kemudian dzaraf zaman atau dzaraf zaman dengan dzaraf makan 4. Berarti sisa 11 dikurang 4 berapa itu? 7, ya. 7. Berarti sisa hal, kemudian tamyiz, kemudian mustasna, kemudian munada, kemudian isimlah, maf'ul yajli, kemudian maf'ul ma'ah, ya, maf'ul yajli dan maf'ul ma'ah. Sisa itu 7, ya. Yang paling sering kelihatan, ya, afwan, 7 itu yang jarang, ya, yang jarang ada di mana?
di kitab itu maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah ya. Dia itu maf'ul ma'ah lebih sering berada pada percakapan ya. Maf'ul ajli kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Adapun kalau maf'ul bi, maf'ul mutlak, zorof, dua-duanya, kemudian hal, tamyiz, munada, munada itu lebih banyak berkaitan dengan percakapan juga. Kemudian mustasna, mustasna ya, illa ya, kecuali ya itu sering. Kemudian isimla itu sering ya, maf'ul apalagi namanya, apa ya, itu yang sisanya yang sering ya, yang sering. Jadi ada beberapa yang jarang-jarang didapatkan. Nah, terkadang pendetailan-pendetailan ini teman-teman sekalian itu yang cukup bikin bingung teman-teman penuntut ilmu ya. Ya bingung karena pendetailan ya, sudah mendetail pembahasannya. Nah, padahal pendetailan itu ya sebenarnya masih dasar ya, masih dasar. Masih dasar. Nah, oleh karenanya kalau misalnya antum masih tidak paham, nah ikut lagi daurah jurumiyah, ikut lagi daurah jurumiyah. Nah, itu untuk menguatkan ya, menguatkan ilmu gitu ya. Jadi kalau satu kali tidak paham, dan itu kewajaran karena kita bukan orang Arab, nah maka diulang lagi ke berapa kali sampai paham gitu ya. Karena pendetailan itu yang antum harus ketahui ya, ketahui. Padahal pendetailan di ajurumiyah itu masih pendetailan dasar ya, dasar gitu. Sebagaimana Anda juga jelaskan tidak sampai mendalam ya, tidak sampai mendalam. Ya, yang Anda jelaskan itu yang pokoknya yang penting-penting sekalinya dulu. Ya, penting-penting sekalinya. Nanti belakangan ketika antum sudah mulai masuk ke matan-matan berikutnya gitu ya, satu persatu. Jadi begitu caranya. Jadi pendetailan itu yang penting. Nah, makanya pada saat awal pembelajaran mulai dari bab alamat i'rab, saya sudah tekankan untuk membuat bagan-bagan. Ya, untuk membuat bagan-bagan untuk lebih ya, lebih mempermudah istilahnya ya. Mempermudah. Biasanya kalau kita bagan-bagan lebih lebih mudah. Nah, itu saja. Jadi gunakan cara bagaimana lebih mudah agar kita bisa memahami. Ya, memahami. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali di matan kita di bab hal ya. Ya. Hari ini kita cuma dua bab, hal saja dengan tamyiz karena Anda juga baru sampai ya di rumah. Ya, kita di hal saja dengan tamyiz. Ya, silakan hari ini Sri Wahyuni ya. Ya, tafadhal Sri Wahyuni. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa limasyayikhna wa li jami'al muslimina wal muslimat. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babul hal. Al-halu huwa lismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu qawlika ja'a zaidun rakiban wa raqibtu al-farsa musrajan wa laqitu abdallahi rakiban. Ahsan. Penulis atau Ibnu Ajurum kembali melanjutkan pembahasannya di bab al-hal. Ya, bab al-hal. Kata beliau, hal adalah isim mansub yang menafsirkan atau kita bilang menafsirkan atau kita bilang menjelaskan ya, yang menjelaskan apa yang mubham dari sebuah keadaan. Apa yang mubham dari sebuah keadaan.
Jadi hal itu adalah isim mansub yang berfungsi menafsirkan ya, atau juga menjelaskan terhadap apa yang mubham dari sebuah keadaan. Yang mubham, ya, apa itu mubham? Mubham itu adalah kondisi yang tidak jelas atau samar-samar atau samar-samar. Maka dari definisinya beliau kita bisa dapatkan 3 persyaratannya hal. Yang pertama isim, yang kedua mansub. Ya, isim jelas ya karena kita bahas al-mansubat, isim-isim yang mansub. Yang kedua hukumnya mansub jelas. Dan yang ketiga menafsirkan apa yang samar dalam suatu keadaan. Dalam suatu keadaan. Seperti perkataanmu. Kata beliau lagi, nahu qaulika, sebagaimana perkataanmu. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendara. Rakibtu al-farasa musrajan. Saya mengendarai kuda yang berpelana. Yang punya pelana. Kemudian yang ketiga, laqitu Abdullahi rakiban. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam kondisi berkendara. Teman-teman sekalian, hal ya, hal keadaan ya, bahasa Indonesianya keadaan ya. Hal keadaan. Hal itu punya amil. Dan amilnya adalah sahibul hal. Sahibul hal. Makanya teman-teman sekalian, hal itu pasti akan datang setelah datangnya sahibul hal. Ya. Yang sahibul hal itu adalah yang memiliki keadaan tersebut. Yang memiliki keadaan tersebut. Dan tentunya yang memiliki keadaan tersebut pasti isim. Ya. Pasti isim. Cuma dia menjelaskan keadaannya, keadaan isim tersebut. Pada saat
dia mengerjakan fiilnya. Ya, jadi ingat ya, hal itu pada saat bertepatan saat dia mengerjakan fiilnya. Ingat ya, jadi ada hal, ada sohibul hal. Kita perhatikan contoh dari penulis Ibnu Ajurrum. Ja'a Zaidun Rokiban. Coba saya minta dulu siapa? Wika. Coba Wika di i'rab dulu Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun dulu. Bismillah. Ja'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun marfu'un wa 'alamatu Kenapa marfu'un? Zaidun fa'ilun apa tadi Ustaz ya? Zaidun Ya. fa'ilun marfu'un wa 'alam Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة لآخره لأنه من اسم مفرد. Nah, perhatikan rokiban. Rokiban itu adalah hal. Ya, hal. Hal. Sekarang saya tanya, siapa sohibul halnya rokiban ini? Siapa? Zaidun. 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 Ya, maka dia sohibul halnya. Maka dia menjadi amilnya juga. Sekaligus menjadi amilnya. Berarti rokibun itu adalah hal min Zaidun. Hal min Zaidin. Hal min Zaidin. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu li akhirih. Liannahu min ismil mufrad. Gitu ya. Jadi itu sahibul halnya. Sekarang kita cek lagi. Contoh yang kedua. Rokibtu al-farasa musrajan. Coba saya minta, ada Nur Anissa? Tidak Nur Anissa. Dan Nur Anissa ya. Coba saya minta Romi. Romi coba di i'rab rokibtul farasa. Nah, Ustaz. Rakibtu fi'lun madin mabniyun ala ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Iya. Al-farasa afan tu dhamirun muttasilun afan Ustaz, lupa Ustaz. Hukumnya dhamir muttasilun mabniyun alal alat dhammi wujuban jawazan wujuban min raf'il wujuban takdiruhu afan Ustaz, wujuban takdiruhu fi mahalli fa'ilun. Iya, ahsan. Al-farasa maf'ulun fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ahsan, musrajan hal. Sekarang saya tanya, halnya sohibul halnya siapa ini musrajan? Ikhwan akhwat? Al-farasa. Al-farasa. Ustaz. Bukan tuh. Bukan fa'ilnya. Apa?
Kenapa bukan fa'ilnya? Kenapa bukan fa'ilnya, Rian? Kenapa? Karena Ikhwan yang akhwat, memiliki keadaan tersebut, Ustaz. apa? Karena bukan yang memiliki keadaan tersebut, Ustaz. Ya bukan memiliki keadaan tersebut. Karena tidak sesuai siaknya ya, tidak sesuai konteksnya. Karena musrojan dalam keadaan berpelana. Masa saya dalam keadaan berpelana? Kan tidak mungkin. Ya. Yang benar berpelana itu saya atau kuda? Yang benar adalah kudanya berpelana, gitu ya. Makanya musrojan itu sahibul halnya adalah al-farasa, gitu ya. Jadi musrojan itu hal min al-farasi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahirah. Gitu ya. Jadi sesuai dengan konteks katanya ya, dalam keadaan berpelana. Wah, tidak mungkin saya yang pelananya, gitu ya. Laqitu Abdullahi rakiban. Kita lanjut lagi. Laqitu Abdullahi rakiban. Saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Sekarang saya tanya, rakiban di sini siapa punya sahibul hal? Siapa punya sahibul hal, ikhwan akhwat? Tuh. Hah? Tuh. Tuh, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Abdullah bisa tidak? Dia jadi sahibul halnya. Abdullah. Bisa juga, Ustaz. Bisa juga. Bisa juga. Ya, menunjukkan bahwa rakiban itu sahibul halnya bisa tu, bisa ana, dan bisa juga Abdullah. Gitu ya, bisa juga Abdullah. Tergantung apa konteksnya, ya. Yang sedang berkendara siapa? Apakah saya yang berkendara atau Abdullah yang berkendara, begitu? Atau memang sama-sama berkendara? Gitu ya. Jadi itu yang antum harus ketahui. Lanjut. Sri Mulyani. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. Beliau kembali melanjutkan berupa syarat sahnya hal. Ya. Syarat sahnya hal. Ya. Hal itu sah kalau begini syaratnya. Nah, beliau menjelaskan ada 3 syarat sahnya hal. Yaitu hal tidak mungkin ada kecuali dia dalam keadaan nakirah. Kecuali dia dalam keadaan nakirah. Yang kedua, hal tidak mungkin ada setelah kalimatnya atau kalamnya sudah sempurna. Apa maksudnya itu, Rian? Setelah sempurnanya kalam? Sudah ini, Ustaz, sudah apa? Jelas gitu, Ustaz. Jelas apa? Ada mubtada, khobar atau fi'il fa'il gitu, Ustaz. Iya, ada fi'il fa'il ya. Ada fi'il fa'il. Karena hal itu masuk pada fi'il dan fa'il. Ya. Karena hal itu, teman-teman, menjelaskan kondisi sohibul halnya pada saat fi'il terjadi. Nah, itu namanya.
Makanya harus ada fiil. Ya, harus ada fiil. Jadi hal ini tidak mungkin ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Maksudnya ketika sudah ada umdatul kalam, sudah ada umdah dalam kalam. Gitu ya. Jadi hal itu teman-teman itu menjelaskan kondisi ketika fiilnya terjadi. Ya. Itu syarat kedua. Dan syarat ketiga, kata beliau, dan sohibul halnya itu tidak mungkin ada kecuali dia ma'rifah. Kecuali dia dalam kondisi ma'rifah. Perhatikan di contoh yang beliau sebutkan di atas. Ja'a Zaidun rakiban. Sohibul halnya Zaidun. Ya kan? Alam. Rakibtul farasa musrajan. Al-farasa itu ma'rifah. Karena ada alnya. Laki itu Abdullahi rakiban. Tu itu juga tu domir ya. Ma'rifah. Abdullahi itu mudhof. Ya, mudhof. Mudhof ke isim ma'rifah. Allah. Ya, lafzul jalalah. Maka dia ma'rifah. Nah, sohibul halnya itu pasti ma'rifah. Nah, itu ketentuan tentang hal gitu ya. Teman-teman, sebenarnya ada hal dalam bentuk ya mufrad, ada dalam bentuk syibuhul jumlah, dan ada dalam bentuk jumlah ya. Dalam bentuk jumlah. Tapi ini saya belum bahas ya, saya belum bahas karena kalau kita i'rab dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah itu harus ada waw haliyah namanya. Waw, ada huruf wawnya. Ya, waw yang menunjukkan hal. Gitu ya. Jadi ini pembahasan agak lebih detail sedikit ya. Dari ini jadi agak melenceng sedikit, tapi kita langkahi saja ya, langkahi saja. Jadi kalau nanti kita dapatkan tapi saya kasihkan saya contoh ya, yang mana dikatakan hal mufrad. Ya, hal mufrad ini yang sedang kita jelaskan ya, hal yang hakiki. Yang mana yang hal yang sebenarnya. Silakan persiapkan Al-Qur'annya. Al-Qur'an. Coba Sri Mulyani dibacakan surah An-Naml ayat 19. Teman-teman bisa dicek juga ya. Bentar Ustaz. Surah An-Naml supaya kita dapat sedikit gambarannya dari Al-Quran bagaimana itu hal. Ini hal mufrad ya, dan kita sudah pelajari hal mufrad ini. Hal yang sebenar, hal yang hakiki ya. Ini sebagai contoh dari Al-Quran saja. Surah An-Naml ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Iya, ini perkataannya Nabi Sulaiman ya ketika dengar suaranya semut. Pembahasan kita ada di fatabassama dhahikam min qawliha. Fatabassama dhahikam min qawliha. Sekarang saya tanya, syahid pembahasan kita yang mana? Kata yang mana? Ada di kata? Syahid pembahasan kita ada di mana?
Ada di kata, coba tebak. Waqala itu. Bukan. Saya potong ya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Sampai di situ. Fatabassama dhahikam min qawliha. Sampai di situ. Kira-kira di mana syahid kita? Dhahikan. Dhahikan. Ya. Maka beliau itu tersenyum. Tabassama yatabassamu. Tabassam itu fi'il madhi ya. Maka beliau tersenyum dhahikan sambil tertawa. Min qauliha, karena ucapannya semut tersebut. Ya. Gitu ya. Jadi itu tentang syahid pembahasan kita di hal mufrad. Dan hal mufrad ini yang sedang kita bahas ya, hal yang sebenarnya. Ya. Itu hal mufrad. Sama ya di i'rab sebagaimana yang kita bahas tadi. Sekarang yang kedua, hal jumlah, dan hal jumlah ini lebih sering ya. Hal jumlah itu yang lebih sering. Coba saya minta Sri Mulyani dibuka surah Yusuf ayat 14. Ya, semuanya bisa dibuka surah Yusuf ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Iya. Ini perkataannya ini ya, saudara-saudaranya saudara-saudaranya Yusuf ya. Yusuf. Ya. Syahid pembahasan kita adalah la in akalahu adz-dzi'bu wa nahnu usbatun. La in akalahu adz-dzi'bu wa nahnu usbatun. Nah, karena kita belum bahas ini, maka saya jelaskan. Teman-teman, mereka berkata, apabila si serigala itu memakan Yusuf, ya, atau lain ya, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin serigala itu dimakan Yusuf, sedangkan kami adalah usbah, orang-orang yang kuat, ya. Ya, inna idzal khasirun, kami pasti orang-orang yang rugi kalau ya si serigala makan Yusuf ya, si serigala itu makan Yusuf. Perhatikan teman-teman, hal dalam bentuk jumlah itu ada di kata atau ada di kalam wa nahnu usbah. Wa nahnu usbah. Ya, sekiranya serigala itu memakan Yusuf di saat kami adalah orang-orang yang kuat, nah gitu. Gitu ya. Wa nahnu usbah. Lo Ustaz tahu dari mana itu dia itu hal. Nah, halnya di sini teman-teman ditandai dengan huruf waw. Yang disebut dengan nama waw haliyah. Ya. Waw haliyah. Ya. Waw yang menunjukkan keadaan. Waw yang menunjukkan keadaan. Jadi bukan waw atof, antum sering dengar waw atof ya. Jadi perhatikan pembahasan huruf itu banyak ya. Waw haliyah. Waw haliyah. Nah, sedangkan nahnu usbah itu kan jumlah ismiyah kan? Mubtada khobar. Nah, setelah antum i'rab nahnunya, setelah antum i'rab usbahnya, maka antum i'rab wa nahnu usbah, ya. Wal jumlatu nahnu usbah, ya, fi mahalli nasbin hal. Ya. Fi mahalli nasbin hal.
Dan ini banyak ya. Wow, hal ini cukup banyak. Hal ini cukup banyak. Ya. Jadi itu yang antum harus ketahui. Ya. Ya, dulu pas awal-awal kami belajar ajurumiyah ini tidak langsung dijelaskan ya teman-teman. Tapi setelah anak baca kita ternyata ini sebenarnya masuk di bab hal yang tidak sempat dipelajari tidak sempat diajarkan oleh guru-guru kami di awal pembelajaran. Nah, kenapa? Ya karena itu, karena masalah eh, apa sesuai dengan apa yang guru kasihkan gitu ya. Guru kasihkan begini, oh sampai di sini pemahamannya murid. Saya kasihkan saja sampai sini. Gitu ya. Nah, saya kasihkan karena kenapa? Karena ini sangat penting ya, sangat penting untuk dibahas ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih pusing itu enggak masalah ya, enggak masalah. Yaitu waw haliyah. Oke. Selesai ya pembahasan kita di hal, syarat hal. Telepon Ustaz. Buat Iya. sohibul halnya yang mana jadi Ustaz? Sahibul halnya. Jadi sahibul halnya kira-kira yang mana? Apakah hu yang kembali ke Yusuf atau dia itu az-zi'bu yang merupakan ya, serigala. Yang merupakan serigala. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah fi mahalli ya. Fi mahalli nasbin hal ya. Fi mahalli nasbin hal. Jadi sudah menjelaskan harusnya ada sohibul halnya ini ya. Harusnya ada sohibul halnya. Cuma nanti saya coba lihat kembali i'rabnya ya, Rian ya. Baik Ustaz. Iya, ini harusnya kembali ke entah apa serigalanya atau ini. Afwan, kenapa ini? Kenapa ini halnya dalam bentuk mufrad Rian ya. Jadi kalau dia dalam bentuk mufrad, ya dia dalam bentuk mufrad kembali ke mufrad. Nah, sedangkan ini dalam bentuk jumlah ya, jumlah. Jadi perlu kita ini sedikit kita muroja sedikit ya, Anda harus muroja sedikit. Ini mengarah ke mana sohibul halnya. Ya. Tapi kalau dia bahas tentang keterangan keadaannya, ya jelas dia membahas keterangan keadaan pada saat Yusuf dimakan oleh serigala, itu jelas ya. Cuma kembali ke siapa sohibul halnya, apakah ke kalamnya atau ke kata tersebut azib atau hunya, gitu ya. Itu yang Ana harus muraja dulu. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Silakan Sri Mulyani, kita lanjutkan lagi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا Ya, sudah cukup dulu. Kemudian beliau masuk kembali ke mansubat berikutnya. Mansubat berikutnya. Itu tamyiz. Tamyiz. Kata beliau, tamyiz adalah isim yang mansub yang menafsirkan atau menjelaskan terhadap apa yang mubham dari suatu zat. Dari suatu zat. Jadi isim yang mansub yang menjelaskan apa yang mubham
Apa yang samar dari sebuah zat. Sebuah zat. Ya. Dari definisinya beliau, kita bisa dapatkan 3 syaratnya itu tamyiz. Maksudnya yang disebut tamyiz berdasarkan definisi ya. Yang pertama adalah isim, dan jelas isim ya. Karena kita bahas mansubat. Karena kalau fiil itu cuma satu bab ya, bab tentang fiil itu satu bab. Yang kedua itu hukumnya mansub dan jelas. Dan yang ketiga dia menjelaskan yang samar dari sebuah zat atau jenis. Kemudian beliau kasihkan contoh. Seperti perkataanmu. Tasobbaba Zaidun arokan. Arokon. Telah mengalir ya, atau saya terjemahkan kotor ya supaya antum bisa paham tamyiz itu apa. Jadi kadang-kadang terjemahan kotor itu bisa membantu antum. Ya, perhatikan. Tasobaba itu artinya telah mengalir ya. Zaid telah mengalir keringatnya. Apa itu? Zaid telah mengalir keringatnya. Kemudian tafaqqa'a Bakrun Syahman. Zaid terbelah atau terlipat-lipat ya. Tafaqqa'a. Zaid terlipat-lipat lemaknya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad telah beruntung pada dirinya. Kemudian ishtaraitu ishrina gulaman. Saya membeli 20 ya anak-anak kecil. Ya, mungkin maksudnya di sini budak mungkin ya. Budak. Ishrina gulaman. Saya membeli 20 budak-budak kecil mungkin maksudnya. Malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90 kambing. Kemudian Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya. Itu terjemahan kotornya. Zaid lebih mulia darimu, bapaknya. Ajmalu minka wajhan. Dia lebih ganteng darimu atau lebih cakep darimu wajahnya. Pahamnya sudah dari terjemahan kotor ini antum sudah paham itu tamyiz apa. Jadi tamyiz dia menjelaskan isim yang mubham secara zatnya. Gitu ya. Nah, setiap ada tamyiz maka pasti ada mumayyaz. Ada yang mumayyaz, ditamyizkan atau dia menjadi
isim yang mubham tersebut. Jadi mumayyaznya itu adalah isim yang mubhamnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Tasabbaba Zaidun araqan. Yang mana di situ mumayyaznya dari araqan, ikhwan akhwat? Ya dijelaskannya. Apa? Zaidun. Zaidun. Ahsan. Zaidun. Berarti araqan itu tamyiz dari Zaidun. Artinya keringatnya Zaid itu keluar atau bercucuran. Nah itu. Gitu ya. Karena kalau kita bilang tasabbaba Zaidun, bercucuran Zaid, apanya bercucuran? Oh, keringatnya arokan. Nah, gitu. Artinya kalau kita mau terjemahkan rapi, keringat Zaid bercucuran gitu. Tafaqqa Bakrun Syahman. Ya. Yang mana di situ memayasnya dari Syahman? Atau isi mubhamnya? Bakrun, ahsan. Berarti Bakrun itu memayasnya isi mubhamnya. Sehingga kita terjemahkan ya lemaknya si Bakar itu terlipat-lipat. Ya, terlipat-lipat. Atau terbelah-belah. Maksudnya saking gemuknya ya mungkin. Ya, toba Muhammadun nafsan. Nafsan jelas ya yang mana mumayyaznya atau yang mana isi mubhamnya. Mubhamnya adalah Muhammad. Ya, misalnya ishtaro itu isyrina. Isyrina kan maf'ulun bih. 20. Saya membeli 20. 20 apa? Oh, gulaman. 20 budak-budak kecil gitu ya. Jadi gulamannya itu saya membeli 20 budak. Nah, kurang lebih seperti begitu. Ya. Silakan dilanjut, Sri. Mulyani. نعم أستاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. Iya. Tamyiz itu, kata beliau, tidak mungkin terjadi kecuali setelah nakirah. Kecuali setelah tidak mungkin terjadi kecuali dia itu nakirah. Sebagaimana hal juga ya. Jadi kecuali dia sebagai nakirah, isim nakirah. Yang kedua, tamyiz tidak mungkin ada kecuali setelah berakhirnya atau sempurnanya kalimat. Ya, tamamil kalimat. Sempurnanya kalimat. Sebagaimana hal. Ya. Saya lupa tadi kasihkan i'rabnya ya. Tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Nah, jadi teman-teman mumayyaznya itu adalah amilnya. Mumayyaznya itu adalah amilnya atau isi mubham tersebut adalah amilnya. Maka tasabbaba kita i'rab fi'il madhi. Zaidun kita i'rab fa'ilnya. Dan araqan kita i'rab dengan tamyizun li Zaidin. Tamyizun li Zaidin. Tamyizun li Zaidin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Ya. Misalnya tadi kita contohkan maf'ulun bih ya, maf'ulun bih yang ishtara itu isyrina gulaman. Gulaman tamyizun li isyrina. Li isyrina.
asyrina. Ya. Nah, sebagaimana yang lain juga. Jadi ambilnya itu adalah mumayyaznya sendiri atau isi mubhamnya itu sendiri. Pasti ada yang bertanya, Ustadz, tadi dijelaskan hal, sekarang dijelaskan tamyiz. Kenapa kayak tidak ada perbedaannya yang saya lihat? Ya, tidak ada perbedaannya yang saya lihat. Nah, teman-teman sekalian, hal dan tamyiz, ya, kalau dilihat sekilas hampir sama ya persyaratannya. Kalau dilihat sekilas hampir sama. Tapi ternyata hal dan tamyiz itu kita bisa ketahui dan kelihatan perbedaannya. Kelihatan perbedaannya dalam kalam. Apa sih perbedaannya hal dan tamyiz? Perbedaannya hal dan tamyiz ada beberapa ya dijelaskan oleh syarah ya. Tapi saya kasihkan saja yang paling mudahnya. Yang pertama, dua saja perbedaan utamanya ya. Yang pertama, hal itu, perbedaan pertama ya, hal itu menjelaskan isi mubham dari segi hay'ahnya. Hay'ahnya. Atau bentuk keadaannya. Bentuk keadaannya. Ya kan? Hal menjelaskan bentuk keadaannya. Isi mubham tersebut. Sedangkan tamyiz itu menjelaskan isi mubham dari segi zat atau fisiknya. Zat atau fisiknya. Misalnya, ra'aitu rojulan, ra'aitu ar-rojulu firoron min asadi. Minal asadi. Ra'aitu ar-rojulu firoron min asadi. Saya melihat laki-laki firoron, berlari dari singa. Sekarang saya tanya, teman-teman, firoron, kira-kira itu hal atau dia tamyiz? Apa? Hal. Hal. Kenapa bisa hal? Karena berlari tadi. Karena Menjelaskan menjelaskan keadaannya. Ya, dia menjelaskan isi mubham tersebut dari segi keadaannya. Ya. Gitu ya. Nah, sedangkan tamyiz beda, dia menjelaskan dari segi zatnya atau fisiknya. Dari segi zat atau fisiknya. Gitu ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, teman-teman sekalian, ya, hal itu, ya, dan tamyiz, hal dan tamyiz, kita ketahui dari segi i'rabnya, mereka memang fadlah. Mereka memang fadlah dalam kalimat. Hal dan tamyiz itu fadlah kan? Fadlah.
dalam segi i'rabnya. Akan tetapi tamyiz dari segi makna dia merupakan umdah. Dia merupakan umdah. Jadi secara mana dia sebenarnya sekunder ya, fadla. Tapi kalau dari secara i'rab dia sebenarnya sekunder. Ya, dia cuma fadlah dalam kalimat. Tapi secara makna dalam kalimat dia harus ada. Dia harus ada. Ya. Dia harus ada supaya menyempurnakan makna kalimat tersebut. Karena kalau tidak ada dia, tidak sempurna makna kalimat tersebut. Contohnya, yang tadi kita lihat contohnya, ishtaraitu ishrina. Saya membeli 20. 20 apa yang dia mau beli? Perhatikan, fi'il, fa'il, maf'ul, selesai, umdatul kalam. Tapi ada yang kurang, yaitu halnya. Ishrina itu apa? Oh, gulaman. Gulaman. Ya. Contoh, tasabbaba Zaidun arakan. Zaid telah bercucuran. Perhatikan, fi'il, fa'il. Jelasnya dari segi i'rab sudah umdah. Tapi kalau dari segi makna ada yang kurang. Apa yang dimaksud itu tasabbaba Zaidun? Oh, tasabbaba Zaidun itu maksudnya arakannya. Maksudnya tasabbaba araku Zaidin, ya. Tasabbaba araku Zaidin. Ya. Keringatnya Zaid itu telah mengalir. Ya, araku Zaidin itu mudhaf-mudhafun ilaih. Ya. Nah, gitu. Jadi secara mana itu dia fadlah, dia harus dalam kalimat. Jadi itu teman-teman yang antum bisa bedakan dari segi hal dan dari segi antara hal dengan tamyiz. Contoh kita kasihkan dari segi hal ya. Contoh, silakan Sri Mulyani dibuka surah Yusuf ayat 4. Iya, silakan. Sri Mulyani. Ya. Idza qala Yusufu itu ahada asyara ra'a. Perhatikan syahid pembahasan kita, saya potong ayatnya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sekarang yang saya mau tanya, yang mana tamyiznya di situ? Kaukaban, Ustaz. Kaukaban. Ahsan. Yang mana isi mubahamnya? Romi? Yang mana isi yang mubahamnya? Ahada asyara. Ahada asyar. Ahsan. Perhatikan, ini ra'aitu ahada asyar. Saya melihat 11. Sudah umdah kan? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ada yang kurang secara makna. Saya melihat 11. 11 apa? Kaukaban. Bintang-bintang. Gitu ya. Nah, ini perbedaan besarnya antara hal dengan tamyiz. Kita kasihkan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Coba silakan Sri Mulyani dibuka surah Maryam ayat 4. Maryam ayat 4.
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب Iya. شقيا. Perhatikan di situ saya potong ayatnya washta'ala ar-ra'su syaiban. Sekarang saya tanya, ya mana di situ tamyiznya? شيبا. Syaiban. Ahsan. Ya mana isi mubhamnya atau mumayyaznya? Ya mana mumayyaznya? الرأس. Ar-ra'su. Ahsan. Ar-ra'su. Perhatikan teman-teman ayatnya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya. Ishta'ala itu ishta'ala fil madhi ya, fil madhi. Ishta'ala itu fil madhi. Artinya ishta'ala itu memenuhi. Ya. Memenuhi. Jadi kalau kita gunakan fi'il dan fa'il ya, ishta'ala dengan ar-ra'su. Ishta'ala ar-ra'su. Iya. Kepalaku itu memenuhi. Kepalaku memenuhi. Selesai fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Karena ishta'ara itu tidak butuh maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Loh, memenuhi apa kepalanya? Oh, syaiban, uban. Uban. Maka syaiban itu adalah tamyiz. Tamyiz bagi ar-ra'su. Gitu ya. Bagi ar-ra'su. Nah, itu kalau kita gunakan apa? Jumlah ismiyah. Nah, ternyata teman-teman tamyiz ini itu juga masuk di jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Silakan dibuka Sri Mulyani, dibaca. Surah Al-Kahfi ayat 34. Aku samping semua itu ya. Al-Kahfi ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaro. Malau. Malau wa a'azzu nafaro. Iya. Perhatikan, saya potong ayatnya. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Perhatikan. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Yang mana di situ tamiznya, teman-teman? Tamiznya. Yang mana tamiznya di situ? Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Apa? Nafaro. Udah Satu dulu. nafaroh dengan Malan. malam. Malau. Jangan dulu wawnya ya. Itu mubtadanya. Aksaru itu khobarnya. Ya, khobarnya. Minka ya, khobarnya itu ini ya apa? Isim tafdil ya, isim tafdil. Ya, isim tafdil. Minka itu jar majrur. Perhatikan, saya lebih besar darimu. Sudah ada umda dalam kalimat. Umdanya sudah ada, tamam. Kalimat tersebut adalah itmam, sempurna. Sudah ada mubtadanya, ananya, sudah ada khobarnya, yaitu aksarunya. Tapi ada yang kurang maknanya. Saya lebih banyak darimu. Ya, apanya lebih banyak? Ternyata malan. Malan, hartanya lebih banyak. Yang mana isi mubhamnya, teman-teman? Isi mubhamnya.
Hah? Yang mana? Yang jadi amilnya? Aksaru. Aksaru, lebih banyak. Apanya lebih banyak? Oh, malan. Lebih banyak hartanya. Sama juga a'azzu nafar. Ya, a'azzu nafar. Ya, itu juga. Ya, a'azzu itu dia atof ke khobarnya tadi. Ke khobarnya tadi. Ya, jadi dia itu khobar. Nafaro itu tamyiz. Jadi tamyiz itu masuk di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, itu teman-teman tentang tamyiz dan hal atau hal dan tamyiz. Alhamdulillah kita sudah selesai ya di materi kita. Istisna dengan munada itu cukup panjang, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya, atau munada, istisna, isimla dengan munada. Nah, itu pembahasannya sedikit agak panjang sedikit ya, atau di ini. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Ya, apa Ustaz? Izin bertanya Ustaz. Kalau tadi hal itu ada dalam bentuk mufrad dan juga jumlah, kalau untuk tamyiz ini apakah hanya dalam bentuk mufrad Ustaz? Dalam bentuk mufrad tamyiznya, betul. Dalam bentuk mufrad. Jadi tidak ada tamyiz dalam bentuk jumlah ataupun syibuhul jumlah, betul. Ya, karena kenapa? Itu masuk padanya, ya, hal yang jumlah itu masuk padanya yaitu waw haliyah, waw yang ya, menunjukkan menunjukkan keadaan, ya, keadaan. Contoh, saya kasihkan contoh. Misalnya jalastu alal kursiyi, jalastu alal kursiyi wa anta qaimun. Jalastu alal kursiyi wa anta qaimun. Saya duduk saya ganti ya, bukan wa anta qaimun, wa anta taqumu. Jalastu fil kursi atau ya, jalastu fil alal kursi wa anta taqum. Saya setelah duduk di atas kursi pada saat engkau sedang berdiri. Bukan dibaca dan engkau sedang berdiri, tidak. Pada saat engkau pada saat engkau sedang berdiri, gitu ya. Jadi penggunaan waw itu mempengaruhi cara penerjemahannya, ya, cara penerjemahannya atau cara memahami makna kata tersebut. Ada pertanyaan lain? Apa Ustaz? Tadi kan disebutin syarat sahnya tamyiz itu ada 3. Baru 2 yang disebutkan. Dua di situ. Oh, ya. Dua. Sesuai dengan yang beliau ini ya. Sebenarnya teman-teman ada di situ pembahasan tentang tamyiz ya. Jadi tamyiz itu sebenarnya terbagi 2. Ada tamyiz zat dan ada tamyiz nisbah ya. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Kita tadi bahas tentang tamyiz zat ya. Tamyiz zat. Tapi kita bahas tamyiz nisbah. Tapi kita tidak bahas tamyiz zat. Misalnya tamyiz zat itu tentang takaran, ukuran gitu ya, jarak gitu ya. Jarak. Nah, kalau tamyiz nisbah itu kita sudah bahas tadi ya. Kita sudah bahas tadi.
Jadi dia itu mengangkat ketidakjelasan dari jumlah. Nah, kalau tamizat itu misalnya tentang takaran-takaran, timbangan, jarak gitu ya. Adad dan ma'dud itu juga masuk dalam tamizat. Ya. Ya, karena dia mengangkat ketidakjelasan sebuah isim mufrad, ya. Mufrad. Gitu. Sedangkan yang tamyiz jumlah itu sudah kita bahas tadi. Ya, ketika dia mengangkat ketidakjelasan dari jumlah. Oke, ada lagi mau bertanya? Ana, Iya. jika kita tidak tahu maknanya, artinya gimana cara kita tahu bahwa itu hal atau tamyiz? Secara kasat mata kan itu kayak maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Iya. Maksudnya Umwata sementara baca kitab gitu. Iya, kan secara kasat mata itu kan kayak maf'ul bih, kayak gitu kan maf'ul mutlak. Sedangkan kalau kita nggak tahu maknanya kan nggak tahu itu kedudukannya emang hal atau tamyiz atau yang lainnya. Ya, sebagaimana Umwata atau antum semua awalnya tidak mengenal yang mana itu fiil, yang mana tidak mengenal yang mana fa'il, yang mana maf'ul bih, gitu ya. Ya, mana maf'ul bih. Contoh, kita kasihkan ini. Contohnya saya di chat. Misalnya Oke. Sekarang saya tanya teman-teman. Apa kira-kira bacanya ini? Rian, coba baca Umwata. Umwata? Iya. Coba apa? Diam dulu. Yukramu darsu. Yukramu? Yukram. Tunggu tadi. Yukram. Yukramul mudarrisu. Yukramul mudarrisu. Oke, apa artinya itu yukramul mudarrisu? Guru. Guru. Apa karoman? Apa yukramu artinya? Itu fi'il majhul. Berarti guru sedang dimuliakan. Oke, coba Rizky, coba baca ini Rizky. Nah, Ustaz. Yukramul mudarrisu. Yukramu mudarrisu. Oh, berarti sama dong. Guru sedang dimuliakan karena pakai fi'il majhul. Oke, Nurasya, apa bacanya Nurasya? Yakrimul mudarrisu. Apa? Yukrimul mudarrisu. Yukrimu apa? Yakrimul mudarrisu kah? Yakrimu. Yakrumu lebih tepatnya ya. Yakrumul mudarrisu. Atau guru itu mulia. Guru itu mulia. Yakrumul mudarrisu. Ya. Ada juga cara baca yang lain, yaitu yakrimu. Ya, bukan yakrumu. Tadi Nurasya baca yakrum. Ya. Yakrimu. Tapi al-mudarris di situ itu fathah.
fathah sebagai maf'ulun bih. Artinya yakrimu di sini ada fa'ilnya yaitu huwa. Yaitu dia sedang memuliakan gurunya ya, atau guru. Memuliakan ya. Memuliakan guru. Nah, kita kembali ke pertanyaannya Ummu Attab, bagaimana cara kita tahu antara hal dengan tamyiz? Sebagaimana hal dan tamyiz kita tidak tahu kecuali dengan memahami siyak atau konteks kalimat, sebagaimana ini pula kita tidak akan paham apa sebenarnya inti dari yakrimu ini. Yakrimu atau yukromu atau yukrimu. Afwan, yakrumu, yakrimu atau yukromu. Yukromu. Ya. Itu ya. Jadi sesuai dengan konteks pertanyaan atau konteks keadaan atau konteks kalimatnya. Nah, bagaimana cara kita memahami konteks kalimatnya kalau kosakata pun kita tidak tahu, ya? Karena kita sudah paham ya bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir dari sebuah kata, ya, karena adanya amil yang masuk padanya. Dan nahwu belajar tentang kata pada kondisi dia murakkab, ya, tersusun. Baik dia tersusun dari fi'il dan fa'il atau dia tersusun sebagai mubtada dan khabar. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu artinya, kita mau tahu kedudukannya, ya mau tidak mau artinya juga dulu kita harus mengetahui. Karena tidak mungkin kedudukan kita mau tahu sebelum artinya juga kita harus tahu. Jadi dia itu berbarengan. Berbarengan. Jadi begini bentuknya. Begini ya, saya sederhanakan. Kedudukan kata mempengaruhi cara kita mengartikan. Dan arti kata tersebut mempengaruhi pula kita tentukan kedudukannya apa. Nah, itu sederhananya ya. Jadi kedudukan sebuah kata mempengaruhi cara kita mengartikan. Dan arti atau ya, terjemahan dari kata tersebut mempengaruhi terhadap apa kedudukannya kata ini. Nah itu perhatikannya, jadi antara arti beserta kedudukan itu dua hal tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisahkan. Oleh karenanya sekali lagi, antum saya kasihkan dars pertama kali bukan ajrumiyah, tapi darsnya adalah durusul lugho. Karena di durusul lugho kita bahas tentang ya, selain dari jumlah-jumlah ya, jumlah-jumlah kaidah-kaidah, kita bahas tentang kosa-kosa kata. Antum mau mengirob, apanya yang antum mau irob kalau kata saja antum tidak tahu. Gitu ya. Kata saja kita tidak tahu. Gitu. Jadi perhatikannya, jadi ini kuncinya. Terjemahan kedudukan mempengaruhi cara kita menerjemahkan, dan terjemahan kata tersebut mempengaruhi dia kedudukannya sebagai apa? Ya, dia kedudukannya sebagai apa? Karena kenapa terjemahan mempengaruhi kedudukannya sebagai apa? Sebagaimana saya tadi, ra'aitu al-farasa musrajan atau musrijan, ya, musrijan yang berpelana. Kita mau bilang oh musrijan ini hal, ya, kita sudah tahu al-musrijan itu hal. Tapi anggaplah antum tidak tahu al-farasa apa terjemahannya. Oh, al-musrijan, musrijan sahibul halnya itu tunya, ra'aitu. Antum sudah tahu halnya ini adalah musrijan. Ya. Ya, musrijan. Tapi antum tidak tahu al-farasa. Al-farasa. Sehingga antum mengatakan oh sahibul halnya adalah tu, ra'aitunya. Nah, itu sudah salah, sudah keliru. Gitu ya. Jadi ya mau tidak mau harus ada kosa kata. Oleh karenanya 4 ya. Jangan lupa
mengetahui cara baca kitab, nahu, sorof, mufrodat, sama tadribat, pelatihan. Latihan-latihan. Paham Muatah? Iya, barakallahu fikum. Saya kira sudah cukup ya teman-teman sekalian. Akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di Selasa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan